peserta acara ini kami ucapkan selamat mengikuti. Usaha-usaha yang dinyatakan ilegal itu kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi perizinannya dan dua dari sisi model bisnisnya atau marketing plan. Jadi usaha yang legal itu adalah usaha yang mempunyai usaha sesuai dengan kegiatan usahanya. Kalau dia usaha contohnya kegiatan yang perbankan sesuai dengan undang perbankan, ada perizinan, kemudian perdagangan, ada undang perdagangan, kegiatan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada izin juga harus sesuai dengan bisnis model yang sesuai dengan perizinannya. Jangan sampai namanya contohnya koperasi tapi mempunyai kegiatan bukan koperasi. Contohnya kegiatan perdagangan yang tidak ada izin level marketing tapi melakukan kegiatan level marketing. Jadi harus selaras perizinan dengan bisnis model atau kegiatan usahanya. Kemudian kalau dikatakan ilegal adalah kalau memang tidak memiliki izin usaha, tidak ada izin kegiatannya, tidak ada izin produknya. Kemudian juga izin kelembagaannya tidak ada, dan kegiatan-kegiatan ini cenderung adalah kegiatan yang memang sengaja dilakukan untuk penipuan yang merugikan masyarakat. Nah, jadi kita katakan ilegal kalau dia tidak ada izin dan kegiatannya, marketing plan-nya atau bisnis modelnya memang adalah ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung merugikan masyarakat. Nah, kalau kita lihat informasi, jadi ilegal ini sangat menarik saat ini. Kegiatan ini tetap marak. Kalau kita lihat kerugian 10 tahun terakhir akibat investasi legal mencapai 114,9 triliun. Wow, banyak banget Pak. Ini sangat besar dan ini baru yang memang masuk dalam laporan proses penegakan hukum. Belum lagi banyak masyarakat kita yang tidak lapor karena berbagai hal. Kemudian jumlah investasi legal, peer-to-peer lending ilegal, kemudian pergadaian ilegal juga mencapai ribuan ini totalnya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita pelajari dari data ini adalah perlunya kewaspadaan masyarakat agar tetap menjaga dan tidak mudah tergiur dengan penawaran-penawaran investasi legal ini. Siap. Oke, Pak Tongam, itu tadi nilainya fantastis banget loh. Dan itu pun yang orang atau masyarakat yang melapor ya Pak ya. Apalagi yang belum melapor ya Pak, nilainya tuh pasti lebih besar daripada itu ya Pak yang dirugikan ya. Dan Pak Tongam, nah sebelum kita ke kalau bukan OJK, tapi Satgas Waspada Investasi. OJK sebagaimana Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Fituk dan Titokes ini bukan jasa keuangan sehingga bukan berada di bawah pengawasan OJK. Tetapi dalam rangka perlindungan masyarakat, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itu, penanganan kedua entitas ini adalah oleh Satgas Waspada Investasi. Demikian supaya kita paham bersama. Oh, tidak ada kaitannya dengan OJK. Walaupun saat ini OJK sebagai ketua Satgas Waspada Investasi. Kedua, aplikasi ini Fituk dan Titokes ini diduga merupakan kegiatan money game. Kalau kita lihat feature Fituk atau Fituk ini kegiatannya adalah memberikan penghasilan untuk para membernya dengan menonton iklan di aplikasi dengan menonton iklan 10 iklan per hari. Kemudian member akan mendapatkan poin, view point yang dulu disetarakan satu poin itu dengan $1. Kemudian member juga dapat membeli fast track untuk melakukan misi-misi tertentu, sehingga dengan misi-misi yang lebih tinggi atau bintang yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan TV yang lebih besar. Selanjutnya juga terdapat jual beli di antara member, jual beli viewpoint. Tentunya ini dilaksanakan untuk melaksanakan misi-misi yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi misi kita, semakin banyak viewpoint yang diperoleh. Tapi dengan tadi ada persyaratan untuk menyerahkan beberapa viewpoint sesuai dengan tingkatan bintang. Kemudian juga ada mekanisme sistem referral, member get member dengan memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna, mendapatkan fee 5% dari yang diajak. Nah, secara umum harusnya memang Fituk ini kalau memang merupakan jasa periklanan dan memberikan keuntungan kepada membernya, harusnya tidak ada pembelian atau penyerahan viewpoint kepada Fituk. Tetapi cukup saja orang menonton, kasih uang. Nah, itu harusnya. Kalau begitu memang ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel contohnya kita rekrut orang, kemudian dapat fee, kemudian kita bayar viewpoint kepada Fituk sehingga kita bisa selama 40 hari contohnya kita bisa mendapatkan viewpoint.
Nah, ini juga ada mekanismenya. Mereka ini ada bintang 1 sampai bintang 6 untuk melakukan misi harian yang dikatakan 40 kali misi harian dan bisa diperpanjang. Contohnya di bintang 1 itu saya secara gratis bisa mendapatkan 14 VP dan 10 VP-nya saya harus merupakan biaya ke situ. Sampai ada bintang 6 mencapai 10.000 VP. Tetapi apa yang terjadi? Semakin tinggi bintang saya, semakin income saya per hari semakin besar. Contohnya pada bintang 1 saya per hari itu income saya hanya 0,3 VP, mungkin sekitar 3.000 4.000 rupiah ya. Tetapi pada saat saya bintang 1, VP saya akan mencapai 337,5 VP, bisa kita kalikan dengan 14.000. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya ada biayanya. Biaya inilah yang diduga merupakan kegiatan menghimpun dana, walaupun bukan uang di slot, tapi VP. VP ini kan dibeli juga. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga mereka ini membangun tim viewer, mencapai peringkat-peringkat dari bronze sampai diamond, dan atas dasar peringkat-peringkat ini mereka mendapatkan VP yang lebih tinggi jika mencapai total viewer yang lebih besar. Contohnya kalau viewernya 20 orang bisa 0,15 per hari. Tetapi kalau contohnya viewernya sampai 100.000 per orang, itu bisa mendapatkan lebih kurang 275 VP per hari. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang kegiatan dengan member. Itu dari situ. Kemudian mengenai TikTok Cash. TikTok Cash ini model bisnisnya adalah memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian. Follow akun, like, nonton video TikTok, dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan ke akun TikTok Cash member. Untuk masuk TikTok Cash, member harus ikut keanggotaan. Ada anggota magang yang gratis memang, tetapi hanya mendapatkan 20.000 rupiah per tahun. Dan ini memang tidak diminati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan. Jadi ada di sini tingkat keanggotaan. Semakin tinggi tingkat keanggotaan, semakin mahal harga paket dan semakin banyak pula bonus yang didapat. Contohnya tadi, tingkat keanggotaan yang gratis itu tingkat keanggotaan magang namanya. Jadi jumlah tugas hariannya hanya 2 dan 1 tahun hanya dapat komisi 20.000. Tetapi karena memang masyarakat kita ingin mendapatkan komisi yang lebih besar, ada beberapa jenjang keanggotaan, ada magang, pekerja sementara, karyawan, pemimpin grup, pengawas. Nah, contohnya pengawas. Pengawas harga paket keanggotaan di pengawas ini 4.999.000 rupiah. Jumlah tugas hariannya nonton atau klik 55 klik tugas per hari, dan sangat menakjubkan dalam setahun dengan modal sekitar 5 juta ini bisa mendapatkan komisi 120 juta per tahun. Nah, ini dari mana? Tentunya ini didapat dari peserta yang datang belakangan tentunya. Jadi tidak ada barang atau jasa yang dijual, tapi cukup nonton-nonton saja dengan merekrut orang. Nah, ini akan kita dapat. Nah, ini sangat-sangat parah menurut saya. Kemudian juga TikTok Cash ini memberikan komisi referral, komisi tambahan hingga 3 downline berdasarkan presentasi tertentu. Jadi ada perekrutan dengan menggunakan kode referralnya. Kemudian juga ada syarat minimum saldo mengendap di TikTok Cash, minimum sebesar 300.000. Bisa kita bayangkan, klaim dari TikTok Cash kan sudah mencapai 500.000 anggotanya. Kalau dana tertahan itu 300.000, berarti 150 miliar jumlah uang yang mengendap terus-menerus di TikTok Cash. Nah, ini kan sangat menguntungkan TikTok Cash. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang diduga adalah kegiatan penipuan. Jadi TikTok Cash ini di mana member membeli keanggotaan untuk menawarkan keuntungan sangat besar, tidak ada barang atau jasa yang dijual. Jadi masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan supaya semakin banyak komisi-komisi, dan juga melakukan sistem referral yang pada dasarnya ini adalah kegiatan gali lubang tutup lubang, di mana nanti suatu saat pada saat member baru tidak ada, ini cepat atau lambat akan kolaps juga. Siapa? Wah, ini Pak Tongam informasinya jelas banget nih Pak. Aku dari tadi benar-benar perhatiin, dan ini banyak banget para penonton kita, warganet yang sedang menonton pasti juga terserahkan nih dengan informasi yang Pak Tongam berikan. Tapi Pak Tongam, aku mau tanya juga nih Pak. Kalau dari sudut pandangnya Pak Tongam, dari sudut pandangnya Satgas Waspada Investasi dan juga teman-teman OJK, sebenarnya kenapa sih Pak masyarakat kita itu masih banyak yang mempercayai aplikasi tersebut Pak?
Iya, ada beberapa penyebab. Paling tidak kami lihat ada 4 penyebab sehingga masyarakat kita banyak mempercayai aplikasi ilegal seperti ini. Yang pertama adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Masyarakat kita perlu kita didik edukasi untuk mengenal produk-produk keuangan, produk-produk investasi secara baik, sehingga mereka bisa mengetahui mana yang bisa diikuti, mana penipuan, mana yang benar. Jadi tingkat literasi masyarakat yang pertama. Yang kedua juga perilaku masyarakat kita sangat mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat. Mudah dapat uang tanpa kerja, duduk-duduk saja bisa dapat uang. Bahkan ada yang menawarkan tidur saja digaji. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi adanya perilaku sebagian masyarakat kita yang memang sangat mudah mendapatkan imbal hasil tinggi tanpa bekerja. Jadi contohnya hanya top up sedikit dapat Fortuner, dapat mobil, dapat rumah, jadi cepat-cepat punya. Jadi seperti ini, kita pulihkan keanggotaan 5 juta, setahun dapat 120 juta. Nah, bahkan nanti ada yang beli 10 keanggotaan untuk mendapatkan 1,2 miliar. Nah, ini lebih banyak dari pekerja menteri mungkin kan, jadi itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah memang ada kesulitan ekonomi di beberapa masyarakat kita. Jadi mereka itu lebih cenderung kalau ada uangnya dinanamkan secara cepat tanpa melihat risikonya. Jadi tanpa kerja dapat uang. Dan yang paling mengerikan juga, udah kesulitan ekonomi, mereka ada yang minjam juga untuk masuk ke investasi legal ini. Ini yang sangat miris kita. Jadi karena dilihat tingkat pengembaliannya sangat tinggi, mereka minjam. Contohnya, mereka itu masuk ke pengawas dengan 5 juta, pinjam dari lain dengan bunga contohnya 5% per bulan, dia akan mendapat 120 juta setahun. Dia hitung-hitung, wah ini masih besar. Nah, sudah nggak punya uang, minjam lagi, dan akhirnya ketipu. Ini sangat-sangat parah. Jadi untuk itu perlu sadar masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pendapat ahli bahwa investasi itu dilakukan karena memang ada uang kita yang lebih, bukan minjam kan gitu. Ya, betul Pak. Minjam untuk investasi. Jadi jangan kita minjam untuk membeli sesuatu yang memang berisiko yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat adanya testimoni dari peserta. Ini yang paling mengerikan juga. Para peserta-peserta yang datang duluan ini memberi testimoni bahwa saya dibayar. Karena apa? Karena dia punya kepentingan untuk banyak peserta yang datang belakangan. Ini juga sangat berbahaya sebenarnya. Jadi ada testimoni, bahkan juga ada menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, selebritis. Ini perlu kita hindari. Jadi karena dilihat orang lain sudah dapat uang, contohnya ada yang dapat 100 juta sehari, ya saya tertarik dong. Wah, luar biasa, tanpa kerja. Atau di garasinya sudah ada Fortuner gitu. Wah, dari mana? Dari entitas ini. Jadi mudah terpengaruh terhadap testimoni yang justru itu semua sebenarnya orang-orang yang testimoni itu adalah yang menginginkan orang lain untuk terjebak juga sebenarnya. Kalau bisa kita katakan, kalau dia dalam orang Medan itu biasanya itu yang ngajak orang itu bukan mau memberikan keuntungan, bukan kamu kita ajak untuk dapat untung ya. Harusnya nggak gitu. Bahasanya itu di Medan itu, bang, kutipu kau ya katanya. Oke, silakan tipu saya, gitu kan. Terus dia bilang juga, tolong ya, tipu orang lain supaya kau juga dapat uang. Oke, ditipu orang lain. Dan dia bilang sama orang yang kau tipu itu, tipu lagi orang lain. Jadi multi level ini bukan multi level marketing, tapi multi level tipu menipu sebenarnya. Itu. Ini. Ya, siapa? Jadi sebenarnya ada perbedaan antara multi level marketing yang memang beneran ada produknya dan jelas konsep bisnisnya, tapi kalau yang model kayak gini yang money game ini yang berbahaya dan merugikan seperti itu ya Pak ya. Jadi memang ada multi level, memang ada model bisnis multi level, tapi itu multi level yang memang beneran ada produknya. Tapi ada juga yang seperti ini yang money game yang merugikan, seperti itu ya Pak ya. Ya, ini bukan multi level, ini multi tipu menipu ini. Siap. Nah, Pak Tongam nih Pak, satu lagi sebelum saya ke Pak Anton Pak. Tadi kan udah ngomongin soal merugikan nih Pak. Nah, masalahnya ini banyak banget yang kemarin sempat tanya ke aku nih Pak Tongam. Kalau misalkan ada orang di masyarakat yang udah terlanjur daftar nih Pak Tongam, nah, terus gimana? Apakah ada kompensasi kerugian gitu kata mereka Pak? Gimana tuh Pak? Iya, pelaku harus bertanggung jawab. Apabila ada masyarakat yang dirugikan agar segera lapor polisi untuk lakukan proses hukum, karena itu satu-satunya jalan bagaimana kita bisa melihat apakah ada uangnya atau enggak. Tapi memang selama ini dalam pengalaman kita, investasi legal ini yang masuk proses hukum tidak pernah ada kembali uangnya 100%. Pengalaman di Pandawa Depok, Cirebon, Green for Freedom,
itu nggak ada uangnya kembali. Oleh karena itu memang kewaspadaan yang pertama. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa pemerintah tidak menanggung kerugian akibat investasi legal. Tidak ada dasar hukumnya. Yang satu-satunya cara ya memang itu tadi, tolong nanti rekan-rekan yang dirugikan, kami sangat mendorong sebenarnya untuk proses hukum supaya ada efek jerah. Karena bagaimanapun juga ini perlu kita hentikan sehingga mereka bisa bekerja atau melakukan kegiatan usaha secara legal. Itu tujuan kita. Betul. Baik. Siap. Terima kasih Pak Tongam. Aku ke Pak Anton dulu nih Pak Tongam. Pak Anton, tadi kan kita udah sempat ngomongin soal alur proses pemblokiran konten internet. Konten yang ada di internet, Pak. Berlandaskan undang-undang dan lain sebagainya, alurnya termasuk ada tim AIS.